Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku tuh ingin membuat video yang cukup mengedukasi lah kalau menurut aku ya guys ya. Soalnya kalau aku pikir sih di konten-konten aku sebelumnya itu kayak edukasinya sedikit gitu loh guys. Nah di sini aku tuh bakal memperbanyak edukasinya guys. Tapi edukasi yang menarik banget buat teman-teman ikutin. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang hewan yang paling di dunia guys. Aku juga nggak ngerti ya ini maksudnya gimana kalau bisa dijadiin judul. Pokoknya di sini aku tuh mau ngebahas kayak hewan yang paling gede, hewan yang paling kecil, hewan yang paling cepet, yang paling mematikan, yang kayak gitu-gitu loh guys. Karena aku yakin banget kalau ngebahas hal-hal yang kayak gini menarik banget buat kita ketahui ya. Bahkan aku juga excited banget waktu lagi nyari-nyari materinya gitu loh guys. Jadi deh guys, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke yang pertama ya guys ya. Hewan paling besar di dunia. Hewan paling besar di dunia dinobatkan kepada paus biru guys. Dengan panjang sekitar 30 meter dan berat yang mencapai 200 ton. Wow, itu berat banget sih. Bahkan bayi yang baru lahirnya aja itu tuh panjangnya 8 meter guys dan beratnya 4 ton. Padahal baru lahir loh gitu. Oh ya guys, buat teman-teman yang mikir si paus ini termasuk ikan, teman-teman tuh kurang tepat ya guys. Karena paus ini tuh termasuk mamalia yang menyusui anaknya dan melahirkan dan juga bernafasnya dengan paru-paru guys, sama kayak manusia. Ngomong-ngomong soal menyusui, anaknya paus itu tuh disusui oleh ibunya sekitar 7-8 bulan guys. Dan akan bertambah besar setiap harinya itu sekitar 90 kg pas lagi disusui. Seharinya 90 kilo loh nambahnya guys. Gede banget gak sih? Dan buat teman-teman yang nyangka si ikan paus ini adalah predator, kayak makan-makannya itu ikan kayak gitu, teman-teman tuh kurang tepat juga guys. Karena si paus biru ini makanannya krill atau udang-udang kecil ya. Ya bisa dibilang kayak zooplankton kayak gitulah guys. Jadi nanti dia bakal menelan banyak air dan nanti tuh ada sistem kayak yang menyaring gitu loh. Jadi disaring gitu airnya sehingga si udang-udang yang kesaring itu bakal langsung ke makan sama dia guys. Dan nggak nanggung-nanggung, setiap harinya itu si paus bisa menghabiskan sebanyak 4 ton krill. Si paus ini juga sebenarnya kayak nggak bersarang guys, dia itu kayak nomaden, jadi pindah-pindah terus mengarungi samudra gitu loh guys kerjaannya ya. Berenang ke tempat hangat buat kawin dan juga ke tempat dingin untuk mencari makan guys, karena si krill-krill tadi itu banyaknya di tempat-tempat yang dingin. Next, hewan paling kecil di dunia. Nah, yang dimaksud hewan di sini itu sebenarnya yang vertebrata sih. Dinobatkan kepada katak Phaidophryn amaunensis. Katak ini tuh memiliki ukuran yang kecil banget yaitu 7,7 mm. Itu tuh untuk ukuran yang dewasanya guys. Dan termasuk spesies baru sih karena baru ditemukan Desember 2011 dan dikenalkan ke khalayak umumnya itu baru Januari 2012 guys. Awalnya itu hewan terkecil dinobatkan pada ikan, nama ikannya itu Phaedocypris progenetica dengan panjang 7,9 mm. Jadi cuman beda 0,2 mm aja nih sama si katak tadi guys. Si katak ini tuh makanannya serangga-serangga kecil ya. Jadi walaupun ini vertebrata terkecil di dunia, tapi kan masih ada hewan-hewan kayak invertebrata yang kecil-kecil lagi nih guys. Kayak misalnya serangga-serangga kecil gitu loh. Dan keunikan dari katak ini, yang biasanya katak itu ada masa kecebong ya guys atau berudu, si katak ini tuh enggak guys. Jadi si katak ini langsung lahir seperti katak kecil, nanti itu dia bakal membesar sampai 7,7 mm. Si katak ini termasuk nokturnal atau aktif di malam hari guys. Ibu-ibu, Kadita, pocong, kuntilanak. Dan umur si katak ini tuh sayangnya tidak panjang ya guys. Jadi sekitar 1 tahun aja guys. Selanjutnya, hewan paling kuat di dunia guys. Hewan yang paling kuat di dunia ini aku bagi jadi 3 guys. Yang pertama itu paling kuat kalau dibandingkan sama berat tubuhnya. Yang kedua paling kuat secara pure strength-nya. Dan yang ketiga itu paling kuat secara gigitannya guys. Nah, kalau paling kuat menurut berat tubuhnya itu tuh dinobatkan kepada kumbang ee guys. Asli deh, nggak nyangka kan. Jadi si jantan dari kumbang ee ini bisa mengangkat benda seberat 1100 kali lipat dari berat tubuhnya guys. Kalau diibaratkan sama manusia nih, misalnya aku nih kayak ngangkat 80 ton barang gitu loh. Waduh, itu nggak kuat lah guys pastinya ya. Bayang nggak sih kita ngangkat beras 25 kilo aja udah sakit pinggang guys. Ini apalagi 80 ton, gila nggak sih? Nah, tadi kan urutan pertama si kumbang ee. Nah, kalau urutan kedua itu si kumbang badak guys. Yang ada badaknya ya. Kalau kumbang badak ini bisa 850 kali lipat dari berat tubuhnya. Sekarang kita masuk ke yang pure strength ya guys, atau bener-bener yang paling kuat gitu loh. Dinobatkannya kepada gajah Afrika guys. Selain itu juga gajah Afrika ini termasuk hewan darat yang paling besar di dunia loh. Bisa ngangkat benda hingga 9.000 kg atau 9 ton guys. Atau 110 orang dewasa. Kuat banget gak sih dia? Di urutan kedua ada gorila yang bisa mengangkat seberat 2.000 kg atau 10 kali dari berat badannya guys. Next, sekarang kegigitan yang terkuat. Dinobatkan
dinobatkan kepada buaya Nil guys. Gigitannya itu sampai 5000 PSI. Itu gede banget guys. Kita bandingkan sama singa yang cuma 650 PSI, atau sama anjing misalnya yang cuma 300 PSI. 5000 ini kita digigit singa, digigit anjing aja udah bisa berdarah terkoyak-koyak, apalagi digigit sama buaya Nil ya. 5000 loh itu. Wow. Selanjutnya hewan yang paling cepat di dunia guys. Kita bahas hewan yang paling cepat di daratan dulu ya, atau pelari tercepat, yaitu cheetah. Pasti teman-teman udah pada tahu nggak sih cheetah ya? Kecepatan cheetah ini kalau lari bisa sampai 109,4 km per jam. Itu cepet banget loh. Nggak cuma cepet larinya, tapi akselerasinya juga cepet banget guys. Kebayang nggak sih kita kalau misalnya naik motor metik nih 70 km per jam aja udah goyang-goyang guys, udah mau ke bawah angin kita ya. Cheetah ini juga dinobatkan sebagai predator yang paling efisien berburunya guys di muka bumi ini guys. Soalnya cheetah ini mikir kalau misalnya dia kayak merasa ini mangsanya kayaknya nggak mungkin terjangkau nih, dia nggak akan coba berburu itu guys. Tapi kalau misalnya dia mikir kayak wah ini terjangkau, dia bakal berburu. Jadi dia juga cerdas gitu guys. Kalau misalnya dia merasa tidak sanggup, ya dia nggak akan memaksakan diri, makanya efisien. Dan cheetah ini juga punya insting untuk melihat hewan yang paling lemah. Misalnya di situ tuh ada banyak wildebeest ya guys. Nanti itu sama dia bakal dilihat nih, mana kira-kira yang paling lemah. Nah, yang paling lemah itu yang bakal dikejar guys. Terus beda sama singa dan harimau yang menerkam, si cheetah ini tuh bakal mengejar-ngejar mangsanya dengan secepat-cepatnya. Jadi si mangsa juga bakal lari kan. Nanti kalau misalnya dia udah menjangkau, biasanya si kakinya itu suka disenggol sama dia sampai nanti dia oleng. Pas oleng jatuh, baru dia nanti digigit sama dia sampai kehabisan darah guys. Sekarang kita bahas hewan di udara ya, atau yang paling cepat terbangnya. Dinobatkannya pada peregrine falcon guys. Bisa meluncur sampai 320 km per jam, itu sangat amat cepat guys. Rahasianya sebenarnya di tulang dadanya. Jadi tulang dadanya itu kuat banget yang menyebabkan dia tuh bisa mengepakkan sayapnya dengan cepat guys, dan kuat. Selain cepat, ketahanan tubuhnya juga sangat amat luar biasa. Karena setiap tahunnya si burung falcon ini tuh bakal bermigrasi sampai kurang lebih 25.000 km. Itu jauh banget gak sih? Kita lanjut ke perenang tercepat di dunia. Dinobatkan kepada shellfish atau ikan layar guys. Buat teman-teman yang hobi mancing di laut kayak gitu-gitu pasti udah tahu lah ya ikan layar yang kayak gimana, yang runcing gitu loh. Sebenarnya yang runcing juga ada banyak sih guys. Ada ikan marlin, ada ikan pedang. Sebenarnya ya aku sendiri juga nggak terlalu bisa ngebedain. Yang pasti kalau si ikan layar itu seperti namanya layar, dia itu si siripnya kayak punya layar kayak gitu, dan si hidungnya kan runcing ya guys. Jadi itu juga yang membuat si ikan ini bisa berenang dengan cepat guys. Sekarang kita masuk ke hewan yang paling mematikan di dunia ya guys. Selain hewan yang mematikan, aku juga bakal ngebahas hewan yang paling berbisa di dunia ya. Tapi kita sekarang masuk dulu deh ke hewan yang paling mematikan. Yang paling mematikan di dunia itu seperti yang teman-teman gak sangka sih mungkin ya, yaitu adalah nyamuk guys. Asli guys, nyamuk dia itu bisa ngebunuh 750.000 orang per tahun, jauh melebihi hewan-hewan yang lain guys. Padahal ukurannya kecil banget kan, tapi sangat mematikan guys. Bayangin aja banyak banget penyakit yang bisa ditularin sama si nyamuk ini kan, kayak demam berdarah, malaria, cikungunya, pokoknya ada banyak banget lah guys penyakit-penyakitnya, dan penyakitnya itu tuh beberapa juga mematikan guys. Nah tadi kan hewan yang paling mematikan, sekarang aku mau membahas tentang hewan yang paling berbisa atau beracun ya guys. Kalau misalnya teman-teman mikir itu king cobra, itu jawabannya kurang tepat, karena hewan yang paling berbisa itu adalah Australian box jellyfish atau ubur-ubur kotak Australia. Si ubur-ubur ini kan punya tentakel ya. Nah racun-racunnya itu ada di setiap tentakelnya guys. Si racun ini sangat amat mematikan, bahkan bisa mematikan 60 orang sekaligus guys dengan racunnya. Sebenarnya guys, si sengatan ini tuh untuk mangsanya sih. Jadi kalau misalnya dia memangsa ikan misalnya nih, dia itu bakal menyuntikkan si bisanya dulu supaya si ikannya nggak berontak. Karena kalau berontak, tentakel-tentakel ubur-ubur ini kan bakal rusak ya. Nah jadi racun itu untuk melindungi si tentakelnya biar nggak rusak gitu loh. Lanjut ke hewan yang paling pemberani di dunia guys. Hewan yang paling berani itu adalah honey badger. Jadi sejenis musang gitu sih kalau aku lihat-lihat ya. Tapi musangnya galak banget guys. Ini barbar parah dia ya. Asli deh guys. Walaupun ukuran badannya kecil, tapi dia tuh berani sama segala yang dihadapi sama dia guys. Bahkan dia itu pantang mundur, pantang menyerah, dihajar aja. Bahkan dia walaupun udah cacat, walaupun udah nggak berdaya guys, bakal terus menyerang sampai dia mati guys. Hewan ini tuh metabolismenya cepet banget. Karena metabolismenya cepet, si hewan ini tuh terus-terusan berburu guys. Jadi terus-terusan butuh makanan ya. Ada kejadian lucu sebenarnya guys, kalau menurut aku lucu sih. Jadi di pusat rehabilitasi Moholo-holo di Limpopo, Afrika, ada honey badger yang nekat menggali-gali untuk nembus ke pagar listriknya kandang singa untuk menyerang singanya guys. Jadi saking emosinya dia kayaknya ngelihat singa ya, mungkin diledek-ledekin sama singanya ya guys. Dia sampai gali-gali itu lewat tanah supaya ngelewatin pembatas listrik, dan udah sampai kandang singa dia berantem sama singa. Parah banget gak sih? Next kita masuk ke hewan terbau di dunia. Kalau ini teman-teman juga mungkin pada tahu ya, yaitu sigung guys. Biasanya sih orang-orang bilang kayak sigung kentutnya bau. Sebenarnya bukan kentut sih. Jadi si sigung ini tuh ngeluarin cairan yang bau banget. Bahkan baunya itu katanya melebihi telur busuk guys. Pernah nggak sih kayak mau nyebrok telur, terusnya telurnya nggak
tahu nih kita pada tuh telur busuk itu baunya benar-benar bau dan gak hilang-hilang. Ini lebih bau dari itu. Dan bau ini tuh sebenarnya nggak akan barangan dia keluarin guys. Kalau misalnya dia merasa terancam, kan karena dia nggak punya kemampuan berlari ya. Jadi kalau misalnya dia udah terancam sama mangsanya, dia tuh kalau lari pun nggak bisa guys. Makanya dia tuh bakal menciprotkan cairan yang bau banget ini guys, yang baunya nauzubillah pokoknya deh. Nggak cuman itu, si semprotannya ini juga akurasinya tepat banget dan bisa disemprotin sejauh 3 meter. 3 meter guys, dia bisa nyemburin si bau-bauan ini sampai 3 meter. Jauh banget. Kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah nyium baunya sih guys. Tapi katanya kalau misalnya ada yang udah kesemprotan sama si cairan itu, baunya bakal lama banget hilang. Bahkan kalau misalnya predator kesemprot cairan itu aja, dia nggak akan ada nafsu makan guys. Dia bakal langsung lari secepat-cepatnya ya, karena saking baunya gitu guys. Selanjutnya ada hewan dengan umur terpendek di dunia guys. Dinobatkan kepada mayfly atau lalat capung. Umurnya ini pendek banget, cuman 1 hari, jadi 24 jam doang. Tapi yang hebatnya guys, dalam 24 jam ini dia itu bakal melalui masa-masa kayak reproduksinya gitu loh. Yang keren ya, si hewan ini tuh udah ada dari zaman dinosaurus loh guys. Jadi dari zaman purba si hewan ini udah ada. Walaupun umurnya pendek, tapi rentang waktu dia ada di bumi ini tuh udah lebih lama dibanding manusia guys. Bahkan para ahli ini menyatakan kalau si mayfly ini udah hidup 350 juta tahun yang lalu. Keren juga ya, walaupun dia umurnya pendek tapi dia masuk hewan purba. Keren. Tadi kan hewan yang umurnya paling pendek, sekarang kita bakal bahas hewan yang umurnya paling panjang di dunia guys, yaitu hiu Greenland atau Greenland shark. Greenland shark ini itu bisa sampai 272 tahun guys. Wow, tua banget guys. Seperti mayfly tadi, hewan ini juga termasuk hewan purba. Jadi emang dari zaman dulu itu udah ada ya. Kalau bisa dilihat dari anatominya, bentuk-bentuk tubuhnya, itu tuh menyerupai hewan-hewan purba guys. Aku udah lihat foto-fotonya, video-videonya itu aneh banget sih bentuknya. Dia ikan hiu, tapi ya bentuknya emang kayak mancung ikan hiu, tapi gak kayak ikan hiu guys. Mengerikan malah aneh gitu loh kalau menurut aku bentuknya tuh. Beda sama hiu-hiu lainnya yang ya relatif cepet lah kalau berenang. Si hiu Greenland itu lambat banget kalau berenang guys. Jadi dia santuy aja gitu kalau berenang. Beda sama hiu-hiu yang lain. Walau begitu dia itu penyelam yang sangat handal. Dia itu bisa menyelam lebih dalam dibanding hiu-hiu yang lain guys. Dan dia itu adalah salah satu ikan yang suka dingin. Bahkan di saat ikan-ikan lain itu udah nggak kuat sama dinginnya air, si hiu Greenland ini malah nyaman sama dinginnya air itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada di dalam kondisi lagi survival nih, misalnya kayak terombang-ambing di laut ya, kayak di film-film survival gitu loh. Terus teman-teman kelaparan dan ngeliat hiu Greenland, jangan pernah memburu dia dan makan dagingnya guys, karena dagingnya beracun. Jadi bukannya teman-teman kenyang, malah meninggal kalau misalnya habis makan hiu itu ya. Selanjutnya hewan terpintar di dunia. Teman-teman juga mungkin ada beberapa yang udah tahu ya, hewan terpintar itu adalah simpanse. Katanya sih kemampuan otak simpanse ini memiliki kemiripan 98% dari manusia. Jadi benar-benar kayak deket banget sama manusia. Malah katanya memori dari si simpanse ini tuh lebih hebat dibanding manusia guys. Nih aku kasih lihat ya. Walaupun kelihatannya baik-baik aja dan imut-imut aja, tapi ada beberapa video dokumenter yang memperlihatkan kalau si simpanse ini juga bisa membunuh guys. Simpanse ini nggak akan ragu-ragu buat menyerang simpanse lain ya, bahkan kayak membunuhnya secara brutal guys. Biasanya cara nyerangnya itu nggak barbar sih, dia kayak tenang, diam-diam, tapi mematikan. Mereka itu rela buat membunuh simpanse lain demi memperbesar wilayahnya, terus juga buat makanannya, demi kelompoknya dan demi simpanse wanita guys. Waduh. Tapi keren ya, simpanse ini juga punya emosi sama kayak manusia, karena ada di video-video dokumenter yang memperlihatkan indukan simpanse yang tetap membawa anaknya padahal tuh anaknya udah mati selama berminggu-minggu guys. Saking punya emosi dan saking sedihnya tuh si simpanse sampai nggak bisa ngerelain anaknya pergi. Yang terakhir aku bakal bahas hewan terbodoh di dunia guys, yang dinobatkan pada sloth atau kungkang kalau nggak salah ya, apa kungkang gitu guys kalau nggak salah Indonesianya. Sloth ini selain bodoh, dia juga lambat banget dan pemalas parah. Dia itu bisa tidur sampai 20 jam sehari dan sisanya 4 jam itu dia bergerak karena emang dia lapar aja guys. Tapi sloth ini makannya nggak banyak karena metabolisme tubuhnya yang lambat guys. Karena metabolismenya lambat, makannya juga nggak banyak, energi yang dia punya juga nggak banyak. Makanya dia banyak diemnya, karena ya kalau misalnya dia banyak gerak pun dia gampang capek. Tapi sloth ini cukup disiplin guys. Dia itu kalau buang air gak mau di atas gitu, jadi kayak dari atas pohon itu dia nggak mau. Dia tuh bakal turun ke tanah
dan dia bakal buang air di tanah. Itu pun cuma seminggu sekali guys. Ya karena metabolisme yang lambat tadi, jadi dia nggak banyak buat buang air, makan aja nggak terlalu banyak kan. Kekuatan dari sloth ini sebenarnya di cakarnya ya. Kalau teman-teman lihat, cakarnya itu besar dan kuat sih guys. Bahkan dia bisa mencengkram pohon dengan kuat banget sampai dia mati pun ya. Ini walaupun dia udah mati nih, tapi dia lagi mencengkram, itu tuh cengkramannya nggak akan lepas guys. Tapi sedihnya karena dia sangat lambat, dia itu sering menjadi sasaran empuk buat predator-predator. Misal kayak jaguar nih. Jaguar kan bisa naik-naik ke atas pohon ya. Dia gampang banget sih kalau mau nangkep si sloth ya, tinggal gigit aja. Karena sloth ini nggak bisa kemana-mana guys. Nggak punya perlawanan juga dia. Yang bikin sedih si sloth ini tuh udah terancam punah. Bukan karena jaguar ya guys, tapi karena banyaknya penggundulan hutan dan juga perburuan liar. Nah oke guys, jadi itu tadi adalah hewan paling di dunia ya guys. Semoga teman-teman suka sama konten aku yang kayak gini. Kalau misalnya teman-teman suka, bisa nih tulis di kolom komentar kira-kira aku buat fakta menarik apa lagi ya tentang hewan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.